Bayangkan, sekarang tahapan-tahapan pemilu sudah berlangsung. Bahkan daftar bakal calon legislatif telah didaftarkan oleh partai ke KPU. Apakah nanti akan diambil lagi daftar itu oleh partai untuk mengisinya dengan memperhatikan nomor urut? Jadi sekarang mungkin tersenyum arwah Soeharto, mantan presiden kita, melihat fenomena kita hari ini di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Saya Bustami Narda. Di dalam mengawali pertemuan kita ini kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita seluruhnya mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pakar hukum tata negara Profesor Denny Indrayana kabarnya dapat bocoran tentang putusan Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim MK yang baru saja memutus penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang kontroversial itu, akan memutuskan mengabulkan gugatan untuk kembali sistem pemilu kita dari sistem proporsional terbuka selama ini kepada tertutup. Kita tahu bahwa sistem proporsional tertutup ini telah kita lakukan dulunya, terutama di era Orde Baru. Mengingat sistem ini nyaris sama dengan sistem beli kucing dalam karung. Yang sangat berkuasa di sana adalah ketua partai. Ketua partai bisa menempatkan orang-orang dekatnya, orang-orang yang disukainya pada nomor urut. Jadi sedangkan yang tidak disukainya pada nomor kunci atau nomor sepatu. Dan yang dipilih oleh rakyat hanya tanda gambar. Sekarang kalau kembali lagi kepada sistem itu, agaknya kita tentu lebih baik disebut saja kita sudah kembali ke era Orde Baru. Daripada banyak masa basi, lebih baik disebut saja kita sudah kembali ke era Orde Baru. Dan yang mengherankan kita, MK ini terkesan sekarang ini oleh publik sepertinya ada bias dengan kekuasaan. Kenapa dikatakan demikian? Kita tahu demikian banyaknya gugatan dilayangkan oleh berbagai pihak, memang tidak dari pihak kekuasaan, untuk menggugat sistem presidensial 20%, tetapi tidak dikabulkan oleh MK. Kok ini baru saja dua gugatan. Pertama, gugatan tentang penambahan masa jabatan pimpinan KPK dan gugatan tentang kembali ke sistem proporsional tertutup dikabulkan. Memang kita bukan orang hukum, bukan mengerti tentang alasan itu, tetapi karena selaku kita rakyat biasa,
Tentu rakyat biasa sekarang melihat fenomena yang terjadi pada MK ini kok sepertinya sudah bias. Padahal kita dulu berjuang mati-matian menjatuhkan Orde Baru karena tidak ingin kita berada dalam sistem-sistem yang dilakukan Orde Baru dalam sistem pemerintahan kita, dalam sistem perpolitikan kita, dalam sistem demokrasi kita, dalam sistem hukum kita. Tetapi kok sekarang seperti ini? Kita takut juga dengan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang meminta kepada pihak kepolisian agar memeriksa orang yang membocorkan informasi ini. Kita tahu yang menyampaikan ini ke publik Denny Indrayana. Dan menurut kita, Denny Indrayana itu bukan membocorkan rahasia negara, cuma mendapat bocoran tentang informasi ini. Kalau ini benar, kalau nanti MK mengumumkan sesuai dengan apa yang disampaikan atau sesuai dengan informasi atau bocoran yang didapatkan Denny Indrayana, maka tentu bisa kita katakan bahwa kita sekarang ini sepertinya kembali ke era Orde Baru, sistem pemerintahan kita. Bayangkan 8 partai yang menolak sistem proporsional tertutup ini. Sahabat BN, nanti bisa jadi kita akan menerima rilis lagi dari lembaga-lembaga survei, sebagian tentunya yang hasil surveinya mengatakan 80% lebih rakyat menginginkan sistem proporsional tertutup. Seperti yang dirilis lembaga-lembaga survei tertentu itu, bahwa 80% lebih rakyat Republik Indonesia puas dengan kinerja pemerintah sekarang. Lagi-lagi ini sepertinya untuk pembenaran bahwa sistem proporsional tertutup inilah yang bagus, yang baik, yang benar. Kalau sudah begini, perjalanan negara kita dalam berbangsa dan bernegara, ya tentu kita cukup prihatin jadinya. Bayangkan, sekarang tahapan-tahapan pemilu sudah berlangsung. Bahkan daftar bakal calon legislatif telah didaftarkan oleh partai ke KPU. Apakah nanti akan diambil lagi daftar itu oleh partai untuk mengisinya dengan memperhatikan nomor urut? Sedangkan sekarang saja tidak berdasarkan nomor urut, tidak partai, tidak ketua partai yang berkuasa penuh untuk mengatur anggota legislatifnya. Coba kita bayangkan apa yang disampaikan oleh anggota DPR baru lalu ketika Mahfud MD meminta agar secepatnya ditindaklanjuti Undang-Undang Perampasan Aset. Apa kata anggota DPR? Kami di sini hanya menjalankan, yang menentukan ketua partai kami, pimpinan partai kami. Kalau dia telepon sekarang ini kami jalankan. Begitu kuatnya kekuasaan ketua partai. Padahal harusnya anggota DPR yang ada di Senayan itu yang menjelaskan kepada ketua partai bahwa rakyat sekarang butuh ini, butuh ini, butuh ini. Kami harus keluarkan undang-undang ini, undang-undang ini, undang-undang ini. Tetapi
Ternyata bukan begitu. Yang di Senayan itu yang diatur oleh ketua partai. Kalau tidak diperintah oleh partai, jangan jalankan. Kalau dilarang oleh ketua partai, jangan kerjakan. Itu baru dalam sistem proporsional terbuka. Apalagi nanti kalau sudah dalam sistem proporsional tertutup, sudah berkuasa penuh ketua partai. Sahabat BN, kita menginginkan demokrasi kita, sistem pemerintahan kita makin ke depan, makin maju, bukan mundur. Tetapi kalau kembali kita kepada sistem proporsional tertutup ini, berarti kita mundur ke belakang. Mundur ke era Orde Baru. Yang dulu kita benci-benci. Yang dulu menyebut Orde Baru aja takut. Jadi sekarang mungkin tersenyum arwah Soeharto, mantan presiden kita, melihat fenomena kita hari ini di negeri ini. Kalian dulu memprotes saya, menurunkan saya, karena kalian menganggap saya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Tetapi sekarang ternyata kalian yang lebih berbuat dari saya. Saya 32 tahun memimpin Indonesia. Begini saya dulu. Itu hasil saya, itu yang saya kerjakan. Kalian kalau sampai 32 tahun, apa nak kalian jual negara kalian ini? Mungkin itu ucapan arwah Pak Harto sambil tersenyum melihat fenomena yang terjadi di negara kita ini sekarang ini. Mari sama kita renungkan sahabat BN sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.